Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Ekonomi Regional yang beranggotakan Luki Imam Syafi'i, Kuratun Ayunin, Novia Elok Chandra Basuki, Suli Rahma Hanifa, Nurdian Saputra, dan Viola Desi Pratama akan menjelaskan tentang materi yang bertema berbagai teori lokasi. Berikut materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Sistem K sama dengan 3 dari Kristaller. Kristaller mengembangkan modelnya untuk suatu wilayah abstrak dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, wilayahnya adalah dataran tanpa ruman. Semua adalah datar dan sama. Yang kedua, gerakan dapat dilaksanakan ke segala arah atau isotropic surface. Yang ketiga, penduduk memiliki daya beli yang sama dan tersebar secara merata pada seluruh wilayah. Yang keempat, konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip minimisasi jarak biaya. Model Kristaller tentang terjadinya model area perdagangan heksagonal sebagai berikut. Yang pertama, mula-mula berbentuk areal perdagangan suatu komoditi berupa lingkaran-lingkaran. Setiap lingkaran memiliki pusat dan menggambarkan threshold dari komoditi tersebut. Yang kedua, kemudian digambarkan lingkaran-lingkaran berupa ring dari komoditi tersebut yang lingkarannya boleh tumpang tindih. Yang ketiga, ring yang tumpang tindih dibagi antara kedua pusat yang berdekatan sehingga berbentuk areal yang heksagonal yang menutupi seluruh dataran yang tidak lagi tumpang tindih. Yang keempat, tiap barang berdasarkan tingkatan ordernya memiliki heksagonal sendiri-sendiri. Terjadinya konsentrasi produsen atau pedagang dari barang sejenis. Kristaller menyatakan bahwa produsen berbagai jenis barang untuk order yang sama cenderung berlokasi pada titik sentral di wilayahnya, dan hal ini mendorong terciptanya kota. Dalam dunia nyata, threshold secara ruang bisa menyusut lebih dari separuhnya karena kepadatan penduduk cukup tinggi di pusat kota dan makin rendah apabila makin menjauh dari pusat kota. Hal ini berarti bila pengusaha menambah jenis barang yang diproduksi atau dijualnya, ia memperkecil threshold dan usahanya. Akan tetapi, hal ini hanya berlaku sampai batas tertentu, antara lain biaya tetapnya tidak atau belum naik, belum perlu melakukan investasi tambahan, dan tidak ada faktor pembatas lainnya dalam berproduksi. Hal ini dapat menjelaskan mengapa di kota terdapat banyak pedagang yang menjual barang dari berbagai jenis dan memilih berlokasi berdekatan di pasar dan bukan menyebar. Uraian mengenai ring serta threshold dapat menjelaskan tentang mengapa terjadi konsentrasi dari berbagai jenis usaha pada satu lokasi, tetapi konsep tersebut tidak dapat menjelaskan mengapa di pasar juga ada kecenderungan bahwa pedagang dari komoditi sejenis juga memilih untuk berlokasi secara berkonsentrasi atau berdekatan. Konsep threshold tidak memungkinkan bagi produsen atau pedagang sejenis berada berdekatan karena pada satu ruang threshold hanya boleh ada satu produsen atau pedagang. Apabila berdekatan, harus ada yang gulung tikar, serta yang tersisa hanya satu produsen atau pedagang. Terjadinya orde produsen atau penjual. Dalam hal ini, jenis barang dikelompokkan menjadi 3, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu barang kebutuhan sehari-hari atau dibeli setiap hari atau hampir setiap hari dibeli. Yang kedua, yang dibeli rata-rata setiap 3 bulan sekali. Yang ketiga, rata-rata dibeli harganya mahal atau barang mewah. Dari susunan seperti ini, masing-masing jenis barang memiliki order sesuai dengan kelompoknya. Semakin tinggi ordernya, rank pemasaran semakin luas, dan thresholdnya juga semakin luas. Pengelompokan seperti ini seakan-akan mengatakan bahwa komoditi itu tidak mungkin berubah order. Rank dan thresholdnya karena terkait dengan jenis barangnya tidak bisa berubah.
Bentuk kurva permintaan sebagai akibat faktor jarak. Jenis pasar utama adalah monopoli, oligopoli, dan pasar sempurna. Faktor lain menyebabkan dapat terjadi perbedaan harga dan jarak. Apabila antara lokasi satu pedagang dengan pedagang lainnya terdapat jarak, dan untuk mencapainya dibutuhkan waktu dan biaya, maka salah satu pedagang dapat menaikkan sedikit harga tanpa kehilangan seluruh pembelinya. Pelanggan yang terjauh darinya akan beralih ke pedagang lainnya yang tidak menaikkan harga, tetapi pelanggan yang dekat dengannya tidak akan beralih karena waktu dan biaya untuk menempuh jarak tersebut masih lebih besar daripada perbedaan harga jual di antara pedagang. Dengan demikian, bentuk kurva permintaan adalah mirip kurva permintaan pasar monopoli atau oligopoli, tetapi lebih datar. Dan faktor lain yang menyebabkan perbedaan harga adalah produk diferensiasi, termasuk pelayanan, promosi, pelayanan purna jual, serta pembelian secara kredit. Materi selanjutnya yaitu model Fontunen. Teori yang diajukan oleh Fontunen dilatar belakangi atas asumsi-asumsi yang dilatar belakangi oleh faktor-faktor lingkungan, angkutan, pasar, dan manusia sebagai berikut. Yang pertama, sebuah pasar harus berada di tempat terpencil di pusat wilayah yang homogen secara geografis. Yang kedua, biaya pengangkutan hasil produksi ke kota berbanding lurus dengan jarak. Yang ketiga, setiap petani yang berada di sekitar kota tempat pasar berada akan menjual kelebihan hasil pertanian ke kota. Yang keempat, setiap petani cenderung memilih jenis tanaman yang dapat memberikan manfaat dan keuntungan maksimal. Yang materi selanjutnya yaitu teori lokasi biaya minimum Weber. Weber mendasarkan teorinya bahwa pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimisasi biaya. Weber menyatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja di mana penjumlahan keduanya harus minimum. Tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum adalah identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Teori lokasi pendekatan pasar Loss. Loss mengatakan bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Makin jauh dari pasar, konsumen makin enggan membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjualan atau pasar semakin mahal. Produsen harus memilih lokasi yang menghasilkan penjualan terbesar, yang identik dengan penerimaan terbesar. Pandangan ini adalah mengikuti pandangan Christaller. Atas dasar pandangan di atas, Loss cenderung menyarankan agar lokasi produksi berada di pasar. Teori lokasi maksimum laba. Mr. Ground 1969 berpendapat bahwa teori lokasi dengan tujuan memaksimumkan keuntungan sulit ditangani dalam keadaan ketidakpastian yang tinggi. Dan dalam analisis dinamik menurut Isat 1966, masalah lokasi merupakan penyeimbangan antara biaya dengan pendapatan yang diharapkan pada suatu situasi ketidakpastian yang berbeda-beda. Keuntungan relatif dari lokasi bisa saja sangat dipengaruhi tiap waktu oleh faktor dasar. A. Biaya input atau bahan baku. B. Biaya transportasi. C. Keuntungan aglomerasi. Model gravitasi sebagai faktor penting penentu lokasi. Model gravitasi adalah model yang paling banyak digunakan untuk melihat besarnya daya tarik dari suatu potensi yang berada pada suatu lokasi. Model ini sering digunakan untuk melihat kaitan potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut. Dalam perencanaan wilayah, model ini sering dijadikan alat untuk melihat apakah lokasi berbagai fasilitas kepentingan umum telah berada pada tempat yang benar. Selain itu, apabila kita ingin membangun suatu fasilitas yang baru, maka model ini dapat digunakan untuk menentukan lokasi yang optimal. Artinya, fasilitas itu akan digunakan sesuai dengan kapasitasnya. Itulah sebabnya model gravitasi berfungsi ganda, yaitu sebagai teori lokasi dan sebagai alat dalam perencanaan. Teori pemilihan lokasi pada kegiatan industri secara komprehensif.
Menetapkan lokasi sebuah usaha pertama-tama harus mempelajari peraturan yang ada, yaitu di mana saja usaha seperti itu boleh dibangun. Terkadang ada pilihan antara berlokasi pada industrial estate atau kawasan industri yang sudah mendapat izin dari pemerintah atau di luar industrial estate. Kedua, pilihan itu harus dihitung terlebih dahulu kerugian dan keuntungannya. Bukan hanya dari sudut keuangan, tapi juga dari sudut keamanan atau sikap masyarakat. Apabila memilih di luar kawasan industri, maka di luar lokasi yang diperbolehkan. Harus disurvei bahwa daya dukung lahan, termasuk jenis tanah, ketinggian dari permukaan laut, kemiringan, bukan daerah yang terkena banjir, tanah longsor, dan lainnya sehingga masih sesuai untuk lokasi usaha yang hendak dibangun. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Banyak kekurangannya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.